Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video presentasi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pada pertemuan keempat dengan materi Bumi dan Alam Semesta. Adapun subpokok pertama pada materi ini yaitu Bumi sebagai planet. Planet secara umum dapat diartikan sebagai benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir, dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. International Astronomical Union menetapkan syarat-syarat benda angkasa dapat dikatakan sebagai planet, yaitu yang pertama, berada dalam suatu orbit yang mengelilingi matahari. Kedua, mempunyai berat yang cukup untuk gravitasi dirinya dalam mengatasi tekanan rigid supaya dapat mempertahankan bentuknya yang bulat. Dan ketiga, merupakan objek yang dominan dalam orbitnya sendiri. Planet Bumi sendiri telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga planet Bumi dapat dikatakan planet dalam tata surya bersama dengan 7 planet lainnya yang mengorbit pada matahari. Salah satu ciri-ciri planet yaitu melakukan gerak rotasi. Gerak rotasi yaitu pergerakan suatu planet berputar pada porosnya. Pada Bumi sendiri, waktu yang ditempuh untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 24 jam atau satu hari. Rotasi Bumi ini dapat mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam setiap satu hari. Bagian Bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari, dan bagian sebaliknya akan mengalami malam hari. Ciri yang kedua yaitu melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi adalah gerak suatu planet mengelilingi matahari dalam satu orbit. Bumi sendiri berputar mengelilingi matahari selama 365,26 hari, atau dapat dikatakan sebagai 1 tahun. Rata-rata kecepatan orbit Bumi adalah 29,8 km per sekon. Gerak revolusi Bumi ini mengakibatkan terjadinya perubahan musim di permukaan Bumi dalam 1 tahun tropis. Kemudian juga mempengaruhi lamanya siang dan malam, dan terlihatnya rasi bintang yang beredar dari bulan ke bulan. Gaya gravitasi Bumi. Seperti halnya gravitasi matahari, Bumi juga memiliki gravitasi yang sangat besar, yang cukup untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Gaya gravitasi pada permukaan Bumi yaitu sebesar 99,78 meter per sekon pangkat 2, atau biasa dibulatkan menjadi 9,8 hingga 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian, satelit Bumi. Satelit adalah benda angkasa yang mengitari suatu planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal akibat pengaruh dari gaya gravitasi planet tersebut. Bumi sendiri memiliki satelit yang dikenal sebagai bulan, yang diameternya sekitar 1/4 dari diameter Bumi, dengan massa sebesar 7,349 kali 10 pangkat 22 kg. Gaya tarik gravitasi antara Bumi dan bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut di permukaan Bumi. Kemudian masuk pada subpokok pembahasan yang kedua, yaitu bagian-bagian Bumi. Bumi terdiri dari 4 lapisan, di mana lapisan terluar disebut kerak bumi atau crust.
Kerak bumi merupakan lapisan penyusun planet bumi yang berada pada lapisan terluar dengan ketebalan sekitar 70 km. Temperatur kerak bumi meningkat seiring kedalamannya, dengan temperatur batas terbawah mencapai 1000 derajat Celcius. Kerak bumi terbagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km dengan komponen penyusun utamanya yaitu batuan basalt. Kemudian kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km dengan komponen penyusun utamanya yaitu granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kemudian lapisan di bawah kerak bumi disebut dengan selubung bumi atau mantel. Selubung bumi memiliki ketebalan mencapai 2900 km dengan volume sekitar 83,2% dari keseluruhan volume bumi dan massa sekitar 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Suhu pada selubung bumi dapat mencapai 3000 derajat Celcius. Selubung atau mantel bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Kemudian berdasarkan arus dan gerakan lapisannya, dibedakan lagi menjadi litosfer dan astenosfer. Lapisan ketiga terluar yaitu inti luar. Inti luar berada pada kedalaman sekitar 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi dengan ketebalan sekitar 2200 km. Komponen penyusun inti luar yaitu besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Suhu inti luar dapat mencapai 4000 hingga 5000 derajat Celcius, sehingga material logamnya berbentuk cair. Kemudian bagian terdalam bumi, yaitu inti dalam. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi dengan ketebalan sekitar 1250 km. Suhu inti dalam dapat mencapai 5000 hingga 6000 derajat Celcius. Tekanan pada inti dalam sangatlah kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Sekian video presentasi dari kami kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menontonnya. Terima kasih.